ditinggal oleh orang tua kita, ibu kita terkasih, nenek terkasih, pulang ke pangkuan Bapa di surga. Sebagai manusia biasa tentunya kita membutuhkan kekuatan penghiburan yang sejati. Untuk itu malam ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber penghiburan yang sejati. Dan malam hari ini nanti akan dilayani oleh Vikar Krishna Yoga Pradipta. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Krishna. Monggo. Ya, terima kasih Pak Jumadi. Sama-sama. Oh Pak, okay. Untuk Bapak Ibu, sebelum kita memasuki peribadahan, saya mohon untuk melakukan senyap pada mikrofonnya. Kula suwun panjenengan mute semua mikrofon. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini, petang hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah penghiburan untuk Ibu tercinta Ibu Susilo Windrasto, ibunda dari Bapak Aditya. Nah, untuk mengawali peribadahan pada petang hari ini, mengawali ibadah penghiburan, mari bersama-sama kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita ambil saat teduh. Marilah dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Pada penghiburan petang hari ini kami laksanakan bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan pemelihara kehidupan. Damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa ada bersama dengan kita semua. Amin. Nah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan memujikan Kidung Jemaat nomor 453. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati, untuk membuka peribadahan kita sebelum kita mendengarkan renungan singkat, sebelum kita mendengarkan khotbah penguatan penghiburan, kita bernyanyi bersama-sama Yesus Kawan yang Sejati dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita pujikan bait yang pertama saja Bapak Ibu. Yesus Kawan yang Sejati, Kidung Jemaat nomor 453. Yesus Kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya, dan seterusnya kita pujikan bersama-sama. Yesus Kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita suka dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita serahkan keberadaan kita sepenuhnya petang hari ini di dalam
doa. Kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa jika pada petang hari ini Engkau telah mempertemukan kami. Baik dari warga yang menjadi kesatuan dari anggota blok dan juga anggota keluarga. Baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa ya Bapak. Kau persatukan kami melalui media Zoom ini sebagai bentuk bahwa Engkau telah memelihara kami. Sebagai bentuk bahwa Engkau telah memperhatikan kami. Di tengah kedukaan kami. Di tengah kesedihan kami ya Bapak. Engkau menghadirkan saudara-saudara terdekat. Engkau menghadirkan keluarga-keluarga yang terdekat. Engkau menghadirkan teman-teman bagi kami untuk menyemangati kami. Terlebih lagi menyemangati keberadaan keluarga Bapak Aditya sekeluarga. Ya Bapak, petang hari ini kami sedang berduka karena ibu kami tercinta, Ibu Susilo Windrasto, telah pergi mendahului kami. Tetapi di tengah kedukaan ini kami juga mengucap syukur ya Bapak, jika petang hari ini juga ketika Ibu Susilo Windrasto telah melampaui kematian, saat itu juga beliau telah bersama-sama dengan Engkau. Kami meyakini itu ya Bapak sebagai sumber penghiburan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apapun yang hendak kami baca, kami renungkan bersama-sama. Itu boleh menguatkan hati kami. Terlebih lagi menguatkan keluarga yang telah ditinggalkan. Biarlah itu menjadi sumber penghiburan ya Bapak. Kiranya apapun yang kami dengar, apapun yang kami renungkan bersama-sama, itu boleh menjadi sumber penghiburan. Terlebih lagi keberadaan saudara-saudara terdekat kami yang hadir melalui media ini ya Bapak. Kami juga sungguh mengucap syukur dan berbahagia atas itu semua. Kami pasrahkan keberadaan kami semuanya ke dalam tangan yang kudus ya Bapak. Naungi kami dengan kuasa-Mu agar kami mampu memahami apa yang hendak Engkau beritakan kepada kami sebagai sumber penghiburan dalam kehidupan kami di tengah kedukaan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami pasrahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan yang kudus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi Bapak Ibu dari Kidung Jemaat 417. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan. Kita pujikan bait yang pertama saja. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kidung Jemaat 417. Kita bernyanyi bersama serahkan pada Tuhan. Bait pertama saja. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, dan seterusnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan sebagai sumber penguatan, sumber penghiburan bagi kita semua, bagi keluarga. Dan biarlah apa yang hendak kita baca ini, Tuhan menyapa kita dalam setiap pengalaman kita. Kita akan membaca dari kitab Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasal yang pertama, pasal 1, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24.
Akan saya bacakan Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Saat ini kita akan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tentunya ketika kita menjadi manusia yang terlahir di dunia, maka tentunya kita harus siap dengan yang namanya kematian. Karena apapun itu ketika menjadi bagian dari dunia, siapapun yang lahir, tumbuh, berkembang, muncul dan ada di dunia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Tidak hanya manusia saja, melainkan juga tumbuhan dan juga hal lain. Semua akan mengalami yang namanya penuaan, pertumbuhan, lalu kemudian semuanya akan berujung kepada kematian. Namun yang dikatakan Paulus saat ini sungguh mengejutkan kita semua Bapak Ibu. Di ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Tentunya hal ini kadang membingungkan kita. Bagaimana bisa kematian adalah sebuah keuntungan? Kalau saja saya bertanya kepada panjenengan semua, kepada Bapak Ibu, ketika kematian adalah suatu keuntungan, jika pernyataan Paulus adalah kematian adalah suatu keuntungan, maka jika saya bertanya, apakah panjenengan bersedia jika saat ini panjenengan dipanggil oleh Allah kembali bersama Allah? Dengan kata lain, panjenengan dipanggil untuk mati begitu. Apakah sudah siap? Pertanyaan itu tentunya memunculkan refleksi bagi kita semua. Bagi kita masing-masing, kita akan berefleksi dari pertanyaan itu. Jika kematian adalah keuntungan, kenapa saat ini ketika ditanya, sudah siap belum mati saat ini? Tentunya kebanyakan dari kita akan menjawab belum siap. Kebanyakan dari kita akan menjawab belum siap. Kenapa seperti itu? Jika diteruskan lagi pertanyaannya, mungkin akan memunculkan jawaban, karena saya belum siap dalam hal kehidupan saya masih jauh dari kehendak Allah. Kehidupan saya masih belum bisa memberikan dampak bagi lingkungan. Saya masih belum bisa berdampak baik atau memberikan kebaikan kepada anak atau cucu. Saya masih belum bisa bermanfaat bagi orang tua dan yang lainnya. Tentunya ketika
pernyataan Paulus yang menyatakan bahwa mati adalah keuntungan. Jika hal itu ditanyakan kepada kita, siapkah kita? Sebagian dari kita menjawab tidak siap, sekalipun mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi jawaban kita untuk menjawab tidak siap itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami kebimbangan ketika memilih siap nggak untuk mati saat ini. Rasul Paulus mengalami kebimbangan pada ayat yang ke 23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi di sini kebimbangan Paulus terjadi. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hal ini sekali lagi menegaskan kepada kita dan menjelaskan bahwa Rasul Paulus pada dasarnya ingin menjadikan dirinya berdampak terlebih dahulu. Baru kemudian dia siap untuk meninggalkan dunia. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Rasul Paulus meninggalkan dunia, sebelum Rasul Paulus mati, Rasul Paulus ingin hidup untuk Tuhan. Dengan bahasa kita, Rasul Paulus ingin memberikan hidupnya berdampak bagi dunia, ingin memberikan hidupnya untuk Allah, berbuah, berdampak, dan juga bermanfaat bagi komunitasnya. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus, sehingga sebelum mengalami kematian, Rasul Paulus ingin berdampak bagi lingkungannya, bagi komunitasnya. Begitu juga dengan jawaban kita tadi. Sudah siapkah kita? Siap jika sudah berdampak. Kita akan berkata siap jika kita sudah meyakini dalam hati kita masing-masing dengan iman kita bahwa kita sudah benar hidup di dalam Tuhan. Dan ketika seseorang sudah selesai dengan urusan duniawinya, sudah berdampak, merasa sudah berdampak atau bermanfaat bagi lingkungannya, bagi komunitasnya, terlebih lagi bagi keluarga, maka seseorang itu akan ikhlas, melepaskan dunia. Sama seperti yang telah terjadi pada ibunda kita tercinta, Ibu Susilo. Kita meyakini bahwa semasa hidupnya beliau telah melakukan hal yang terbaik. Kita mengamini dan mengimani bahwa Ibu Susilo Windrasto telah hidup bagi Tuhan. Apa buktinya? Ketika beliau berjuang untuk hidup melawan sakitnya, itu di sana muncul suatu refleksi tentang kehidupannya secara personal. Seseorang pasti akan mengalami itu semua, dan ketika seseorang melakukan refleksi di masa-masa terakhir kehidupannya, maka secara tidak langsung beliau sudah hidup bagi Allah. Dan semasa hidupnya juga beliau memiliki beberapa putra, masuk beberapa anak. Itu adalah bentuk lain dari cara beliau hidup bagi Allah. Beliau telah membesarkan putra-putrinya yang diasuhnya, ya, Bunita, Pak Aditya, dan saudara-saudara yang lain. Itu adalah upaya untuk hidup bagi Allah. Dan tentunya tidak hanya itu. Keluarga dekat, keluarga kecil atau keluarga besar bahkan sudah mengenal bagaimana kehidupan almarhum Ibu Susilo Windrasto. Tentunya ketika Ibu Windrasto ini sudah hidup bersama keluarga, keluarga lebih memahami bagaimana perjalanan hidup
ibu tercinta. Dan itu semua membawa keyakinan kita bahwa semasa hidupnya Ibu Susilo Windrasto telah hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus. Dan ketika almarhum Ibu Susilo Windrasto telah hidup bagi Kristus, hidup bagi Allah, melakukan segala kehidupannya dengan sebaik mungkin bagi Allah dan juga untuk keluarga, maka kematian bisa dibilang sebagai sebuah keuntungan. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika seseorang telah hidup bagi Allah, ketika seseorang memperjuangkan hidupnya semaksimal mungkin dengan baik, ia telah hidup bagi Allah, maka melalui kematian, setiap orang yang telah melakukan segala hal baik itu akan menerima upahnya, yaitu ia akan hidup bersama-sama dengan Allah. Dan kita meyakini bahwa Ibu Susilo Windrasto telah melalui itu semua, telah melakukan segala hal perbuatan yang baik, hidup bagi Allah, hidup bagi keluarga, merawat keluarga sebaik mungkin, berjuang dari sakitnya dan apapun itu. Kita meyakini, kita mengimani bahwa ketika beliau melakukan itu melalui kematian, sempurnalah sudah kehidupan beliau. Beliau sudah bersama-sama dengan Allah. Itulah keuntungan bagi setiap orang yang hidup bagi Allah. Melalui kematian, seseorang bisa bersama-sama dengan Allah, bersatu dengan Allah, dan mengalami kesempurnaan hidup. Yang saya maksud dengan kesempurnaan hidup adalah pada kehidupan kedua, tidak ada yang namanya penderitaan, kematian, ratap tangis, melainkan yang ada adalah kedamaian. Dan itu patut kita imani bahwa Ibu Susilo Windrasto telah berada dalam kedamaian. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Bagaimana bagi kita yang akan melanjutkan, meneruskan kehidupan kita? Rasul Paulus berpesan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Secara tidak langsung Rasul Paulus berpesan kepada kita, hiduplah bagi Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memiliki pedoman, yaitu kitab suci. Melalui kitab suci itu kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Melalui kitab suci kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana cara kita merespon realitas dunia ini sebagai orang Kristen, semuanya ada di dalam kitab suci. Dan untuk menghormati atau mengenang Ibu Susilo Windrasto, mungkin bagi keluarga, untuk yang belum harapan atau keinginan almarhum ibunda tercinta Ibu Susilo Windrasto ada yang belum terkabul atau terwujud, mungkin anak cucu bisa mewujudkan itu. Dan ketika nenek atau ibu telah berbuat baik selama hidupnya, jadikanlah itu sebagai teladan untuk menyemangati perjalanan atau pesiarahan hidup panjenengan masing-masing. Itulah cara kita menghormati jasa-jasa beliau yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mungkin apa yang belum sempat terlaksanakan, monggo silakan dilaksanakan. Apa yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan beliau, mari kita teladani itu sebagai salah satu kekuatan untuk kita. Bagaimana kita harus merespon kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diajak untuk memasrahkan segalanya kepada Allah, memasrahkan keberadaan Ibu Susilo Windrasto kepada Allah, karena iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa
ketika seseorang telah melalui kematian, saat itu juga ada kedamaian, ada kesukaan, dan juga ada keabadian bersama-sama dengan Allah. Kematian memang memisahkan raga kita. Raga kita memang dipisahkan, tetapi pada saat yang sama kematian menyatukan roh kita dengan Allah, menyatukan roh seseorang yang telah meninggalkan dunia bersama-sama dengan Allah. Dan pada saatnya nanti Allah akan mempersatukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mengucap syukur ya Bapa, kiranya apapun yang telah kami dengarkan bersama-sama, apa yang telah kami baca bersama-sama, biarlah itu menjadi sumber penguatan bagi kami, terlebih lagi bagi keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga Bapak Aditya, keluarga Bu Nita, keluarga Bu Dani, dan keluarga yang lain ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menghadirkan roh penghiburan di tengah-tengah kami semua. Sekalipun perjumpaan kami saat ini hanya melalui media sosial, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan keluarga yang sedang berduka, keluarga Bapak Aditya dan juga keluarga besar. Engkau memberikan kekuatan. Kiranya melalui kehadiran saudara-saudara tercinta, keluarga tercinta, teman-teman, dan orang-orang terdekat. Biarlah kami memahami itu sebagai sumber penghiburan yang Engkau hadirkan di tengah kehidupan kami ya Bapa. Dan juga kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama-sama itu boleh menjadi pegangan bagi kami bagaimana kami harus melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami yang sedang berduka. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan keluarga yang sedang berduka, keluarga Bapak Aditya, Bunita, dan juga keluarga besar yang lain berjalan sendiri di tengah kedukaan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa keberadaan Ibu Susilo Windrasto saat ini sudah bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kedamaian dan juga keabadian. Kami pasrahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi berkat dan mampukan kami untuk hidup bagi Engkau, berdampak di tengah-tengah keluarga dan juga lingkungan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita akan mengakhiri peribadahan kita petang hari ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam kita pujikan bait yang pertama saja, Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, dan seterusnya kita pujikan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan Dikau perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Bapak Ibu, mari kita satukan hati bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Allah. Kita satukan hati, kita terima berkat dari Allah. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali pada Bang Rigen, keaturan. Ya, terima kasih Mas Yoga yang telah menyampaikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan tadi bisa menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita semua, khususnya untuk keluarga Mbak Nita, keluarga Bapak Aditya Amarinda, keluarga Bapak Hengki, dan Mas Reza Permana, dan kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas saudara-saudara pada malam hari ini yang bergabung dalam ibadah penghiburan ini. Sungguh kehadiran Bapak Ibu semuanya ini bisa menjadikan kekuatan bagi keluarga. Sebelum kita berpisah, mungkin ada dari keluarga yang mewakili untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata pada kita semua. Monggo, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya. Mas Adit. Ya. Baik, terima kasih Pak Jumadi yang telah memimpin jalannya ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Fikar Krishna Yoga yang sudah melayani ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami semua untuk kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang terkasih, banyak rekan-rekan pelayanan kami, rekan-rekan saat bersama-sama di pelayanan pelajar. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Saudara-saudara yang juga boleh hadir dari Manado, dari Madiun, dari Malang, maupun saudara-saudara yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat GKJW Jemaat Surabaya. Terima kasih juga tadi kami lihat ada sahabatnya Ibu Bulik Suhermin yang mengikuti dari Melbourne. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk dukungan doa, untuk support dari teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Surabaya yang sungguh-sungguh memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi kami, yang jujur kami sangat merasa kehilangan begitu. Jadi kalau selama ini kami seringkali mendengar, ya, kami membaca berita, ada rekan, ada teman gereja gitu yang berpulang karena pandemi COVID ini. Kami tidak menyangka bahwa
ternyata ibu kami yang terkasih, nenek ya, yang terkasih Ibu Susilowati Windrasto, beliau juga oleh perkenanan Tuhan, beliau juga berpulang karena pandemi COVID-19 ini. Jadi apapun juga yang terjadi, kami percaya, kami yakin bahwa ini adalah apa namanya yang terbaik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan adakan, yang Tuhan kerjakan. Ya, paling tidak beliau sudah tidak lagi perlu untuk mengkonsumsi obat-obat ya, karena beliau juga punya sakit jantung dan punya sakit diabetes. Puji Tuhan, artinya beliau sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya, kami tahu bahwa perpisahan yang saat ini adalah perpisahan yang sementara. Kelak ya kami semua, putra-putri, cucu, dan kita semua akan bertemu di dalam kerajaan Bapa yang di surga, Bapa yang ada di surga. Ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Krisna, Pak Jumadi, Bapak Ibu pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan pelayanan yang berkenan untuk bergabung dalam link Zoom pada ibadah penghaburan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dari kami, putra-putri dan cucu-cucu dari Ibu Susilowati Windrasto. Mungkin demikian dari kami. Mungkin dari Bu Nita ada tambahan, Bu Nita? Silakan, Bu Nita, ada? Oh, enggak ada. Ya, terima kasih Pak Jumadi, matur nuwun. Demikian ibadah penghiburan telah selesai. Kita akan saling berpisah dan sementara waktu, dan kita akan istirahat malam ini. Kiranya Tuhan yang selalu melingkupi, melindungi dengan rengkuhan kasih-Nya. Terima kasih. Kita tetap jaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam semuanya. Oke, Derek Bela Sungkawa nggih. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati Mas Adit. Berkahi sedaya. Mas Adit. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Banu. Selamat malam. Adit, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Malam, Engki, Yongki. Terima kasih Mas Nano. Terima kasih. Pasti. Kapan-kapan kita ke Manado ya. Pamit nggih. Salam. Iya.